Halo sobat-sobat Ani, main tebak-tebakan yuk. Ada yang panas, tapi bukan api guys. Apa hayo? Yaps, jawabannya adalah sidang kasus uang donasi Agus yang sebesar 1,3 M itu baru aja digelar nih guys. Dan di ruang sidang, para kuasa hukum saling bersitegang untuk membela kliennya masing-masing. Aduh, kok jadi makin kacau ya kasus masalah donasinya Agus ini? Terus kira-kira apa ya yang bikin para kuasa hukum ini bisa memanas di ruang sidang yang sedang berjalan? Dan benarkah karena adanya pihak yang keberatan di dalam sidang itu? Kira-kira gimana ya tanggapan dari para kuasa hukumnya donatur? Nah, dari pihak tergugat yang kemarin nggak hadir itu memaksa untuk kita kembali juga diperiksa administratif legal standing kita, kan? Dan di sana kita keberatan karena agendanya kembali mundur ke belakang, kan? Nah, kemudian yang kedua adalah adanya pengajuan pencabutan perkara atas hal ini, ya kan? Nah, para pihak tergugat ini semuanya ini merasa keberatan dengan apa yang mau kita lakukan. Saya juga nggak tahu kenapa. Lalu, bagaimanakah tanggapan dari Farhad Abbas selaku kuasa hukum dari Agus yang menduga kalau hak kuasa yang diberikan kepada jaksa hukum donatur itu palsu atau bisa dibilang ya bodong gitu? Atas gugatan donatur bodong, ya terbukti. Hari ini kuasa hukum donatur mencabut gugatannya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi kuasa ke mereka? Hanya 2 orang saja. Tapi dia ngaku-ngaku diberi kuasa 500 orang. Hah? 527 orang. 577 orang ngakunya. Ternyata bodong. Dan langsung dilaporkan pidana. Oh ya guys, di kisru masalah ini, hasil sidang donasi Agus ini, benarkah Farhad Abbas mengincar Pablo Benua menjadi target utamanya? Nah, oleh karena itu, kami minta hakim kasih kuasanya mana. Ya, sudah kita foto dan kita siap melaporkan. Termasuk Pablo adalah target utama kita. Oh ya guys, nggak cuma Pablo Benua aja loh yang disinggung oleh Farhad Abbas, tapi salah satu perusahaan kantor lawyer yaitu Elki juga ikut disindir oleh Farhad Abbas loh. Kira-kira apa ya yang disindir oleh Farhad Abbas kepada tim Elki? Saya umumkan, Elki itu omong gede, nggak ada keluar uangnya, ya. Omong gede ini, nggak pernah ngeluarin uang buat Agus. Cuma bawa berobat gratis. Saya lihat dokternya bukan dokter ahli. Karena saya cari ahli kornea dan retina. Nggak ada. Jadi cuma dilihat doang. Nggak ada, di paling biaya cuma 300.000 gratis. Dokter kulit, ya dokter kulitnya hanya cuci aja. Nah, saya kenal baik semuanya. Tidak pernah ke Singapura. Omong gede. Jadi mereka udah nggak keluar uang, tapi merasa susah. Ya udah, kalau udah susah, nggak usah bela-bela orang susah. And to the end guys, sindiran Farhad Abbas ini tentang tim Elki juga langsung dijawab oleh tim Elki-nya langsung. Tim Elki meminta Farhad Abbas untuk klarifikasi terkait sindirannya yang tertuju ke tim Elki. Bahkan tim Elki juga menantang Farhad Abbas, sang pengacara kontroversial itu. Anda bilang akan melaporkan LQ Indonesia Law. Anda menyatakan itu secara resmi di media. Saya tantang Anda sekarang, laporkan, adukan, supaya ada cara buat kami dari LQ Indonesia Law untuk berhadapan dengan Anda, supaya Anda tahu bagaimana kualitas dari rekanan LQ Indonesia Law. Biar Anda tahu, bukan hanya Anda yang dekat sama Pak Alvin, kami bisa jadi jauh lebih dekat dengan Pak Alvin, karena kami bagian dari keluarga LQ Indonesia Law, bagian dari keluarga Bapak Alvin Lim. Walaupun Pak Alvin tidak ada, tapi jiwanya, semangatnya itu turun kepada kami, diwariskan kepada kami. Kenapa Alvin Lim tidak pernah membentuk kami di LQ sebagai pecundang? Jadi saya tantang Anda untuk bertanggung jawab atas pernyataan, akan mengajukan dan melaporkan. Saya tantang supaya kita ada cara untuk berhadapan. Jadi dari 2 video itu saya minta pertanggungjawaban dan klarifikasi Anda Farhad Abbas terkait pernah menegur dan akan melaporkan kami. Aduh, perkara uang donasi Agus kok jadi merembet kemana-mana gini ya guys? Ani jadi makin pusing 7 keliling nih sama kasus ini. Oh iya, tahu nggak? Nggak cuma tim Elki aja nih yang menjawab sindiran dari Farhad Abbas, tapi Pablo Benua yang menjadi incaran utama Farhad Abbas juga angkat bicara nih guys. Lalu bagaimanakah tanggapan Pablo Benua tentang kisruhnya kasus ini? Kemarin ada satu kekeliruan dari FA ya.
Dia menyebut di dalam ruang persidangan, dia sampaikan, dan dia sudah berulang kali, saya sudah tandain, saya sudah menjadikan ucapan tersebut sebagai ucapan yang perlu untuk saya lakukan tindakan atau upaya hukum tegas. Begini, dia sampaikan di dalam ruang persidangan, dia bilang kepada majelis hakim, keterangannya adalah di muka persidangan dia sampaikan begini, ini adalah pengacara-pengacara yayasan. Sebelumnya pengacara-pengacara yayasan, akhirnya saat ini menjadi kuasa hukum donatur. Saya garis bawahi, saya tidak pernah menjadi kuasa hukum yayasan. Kalau kau tidak bisa buktikan bahwa saya adalah pengacara yayasan, maka kau akan saya kejar sampai manapun. Oke? Ditambah lagi, kalau dia bicaranya pengacara-pengacara, berarti bukan cuma saya sendiri, tetapi ada kuasa hukum lain atau pengacara lain yang menjadi kuasa hukum yayasan, yaitu dalam hal ini yang ada di dalam kuasa donatur. Pak Risman, Pak Dodi tidak pernah menjadi kuasa hukum yayasan. Sehingga hari ini kau akan kukejar dengan statement itu karena kau telah menyampaikan sesuatu kebohongan di muka persidangan. Jadi itu adalah satu perbuatan yang bisa untuk kau pertanggungjawabkan di kemudian hari. Aduh, Farhad sama Pablo jadi main saling kejar-kejaran gini di kasus uang donasinya Agus. Sabar, kalau kata Ani mah mending duduk bareng aja. Siapa tahu ada solusi jalan keluarnya, ya kan? Tapi gimana ya tanggapannya Agus sendiri soal persidangan uang donasi ini? Dan bagaimanakah perasaan Agus soal uang donasi yang sudah disalurkan untuk korban bencana di NTT itu? Kecewa dan kecewa banget gitu. Sangat kecewa gitu. Saya aja belum sembuh, tapi harusnya manfaatnya buat saya, tapi dilemparkan manfaatnya buat yang lain gitu. Kemana itu moral dan etikanya, itu aja sih. Waduh, Agus Salim merasa kecewa guys, karena uang donasinya itu sudah dialihkan ke korban di NTT. Sampai-sampai Agus nanya moral dan etikanya para kuasa hukum donatur pula. Tapi kenapa giliran uang yang waktu itu udah sempat dipegang, bukannya buat berobat, malah dipakai buat yang lain-lain ya guys. Giliran sekarang uangnya udah habis, baru deh sibuk pengen berobat. Ini gimana sih si Agus? Ani jadi bingung deh. Tapi Ani harap semoga kasus ini cepat selesai ya, biar Agus gak shady lagi. Nah, gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe biar kalian tidak ketinggalan info dari Ani. Kata siapa yang paling akurat? Ya kata Ani lah. Bye-bye.